Pemerintah Kabupaten Toba mengambil langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Dinas Pendapatan Daerah menggelar sosialisasi Opsen PKB dan BBNKB yang dihadiri seluruh camat dan kepala desa se-Kabupaten Toba. Kegiatan ini seiring terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Kabupaten Toba telah menyelaraskan kebijakan melalui Perda Nomor 1 Tahun 2024. Bagaimana kita ketahui bersama, pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah. Salah satu potensi besar yang perlu kita kelola secara maksimal adalah penerimaan dari opsi pajak kendaraan bermotor dan biaya balik nama kendaraan bermotor. Kegiatan kita hari ini dilatar belakangi oleh amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah memberikan ruang baru bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pendapatan dari sektor pajak, termasuk opsi PKB dan BBNKB yang menjadi sumber PAD bagi pemerintah daerah. Bapak Ibu sekalian, asisten berapa PAD kita sekarang berapa? 100, target 120, realisasi 92. Bapak Ibu, kemarin kami telah menyerahkan SKP 3K yang artinya itu membebani postur keuangan kita, sehingga kalau tidak meningkat PAD kita ini bisa bahaya ke depan. Makanya kemarin pada saat saya memberikan SK itu, saya sampaikan bahwasanya pemerintah Kabupaten Toba termasuk baik memberikan kesempatan 5 tahun untuk para P3K kita. Di Kabupaten Tabuk itu hanya 1 tahun, Kabupaten Humbang Masulutan itu hanya 2 tahun. Yang artinya itu membebani keuangan pemerintah daerah. Nah, salah satu opsi untuk menanggulangi itu adalah dengan cara meningkatkan PAD. Nah, kegiatan ini saya berharap saya ke depan setelah selesai kegiatan ini Pak Hendri, saya mau meminta tolak ukurnya apa. Ya, dilakukan kegiatan ini, kemudian aplikasi nyatanya di lapangan bagaimana? Tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah. Pemerintah Kabupaten Toba juga telah menjelaskan regulasi tersebut dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan perjanjian kerjasama antara pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan pemerintah Kabupaten Toba tentang kerjasama optimalisasi pemungutan pajak dan sinergi pemungutan opsen Nomor 100/11/11/28/2024 dan Nomor 100/30/PMKS/2024. Bapak Ibu Saudara sekalian yang berbahagia, tujuan utama dari kegiatan hari ini adalah untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada para camat, kepala desa, dan lurah mengenai pentingnya optimalisasi pendapatan asli daerah dari sektor opsen. Sosialisasi berlangsung di Convention Hall TB Silalahi Center, Balike di Kabupaten Toba yang dihadiri seluruh camat, kepala desa, lurah, dan perangkat desa dari seluruh wilayah Kabupaten Toba. Dalam sambutannya, Bupati Toba Effendi Sintong Panangian Napitupulu menekankan pentingnya peran camat dan kepala desa sebagai ujung tombak pemerintahan. Tahun 2025 diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Toba. Kalau aku foto hina on souvenir kalau foto hina dorong udah beli babenda. Nah, tapi ya inilah dulu yang ada. Lasmarohannya Kadongan, Asan Saplorong, Kecamatan Macalo. Butima, mau lihat ya? Mari Pak. Oh, makamnya nanti Bapak. Toba bisa kamu udah lihat ya. Nah, Bapak Ibu kepala desa
Baik, pada saat ini kita baru selesai membuka kegiatan untuk sosialisasi opsi pajak, baik di pajak kendaraan bermotor ataupun BBM PKB. Nah, pada prinsipnya kita dari pemerintah daerah mensosialisasikan ini agar bisa memaksimalkan untuk pendapatan asli daerah. Nah, di beberapa kesempatan ada juga para pejabat Kabupaten Toba yang memang plat kendaraannya masih di luar dari plat kendaraan bermotor Kabupaten Toba. Termasuk saya juga masih memiliki kendaraan dinas dengan kendaraan pribadi dengan plat BK. Tadi saya sudah sampaikan, saya akan menunjukkan contoh di mana saya akan merubah plat kendaraan saya menjadi plat kendaraan BB dan kiranya dapat diikuti oleh para pejabat yang ada di Kabupaten Toba, mulai dari tingkat kabupaten sampai dengan ke tingkat desa. Dan harapan kami, kalaupun ini masih dalam tahap sosialisasi, kiranya ini bisa dilakukan secara bertahap. Dan harapan kami kegiatan pada saat ini jangan hanya merupakan kegiatan seremonial, di mana harus ada tindak lanjut dan harus ada timing waktunya dari Badan Pendapatan Kabupaten Toba sampai kapan kita melakukan sosialisasi dan pendataannya, sehingga kita harus ada action lanjutan setelah dilakukan pendataan. Nah, setelah dilakukan pendataan, Bang, misalnya kalau ada kendaraan bermotor yang tinggal di Toba ya, yang sudah lama di Toba tapi membayar pajak keluar daerah, itu nanti kalau dari Pak Bupati sendiri meminta kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Toba atau perpajakan yang berhubungan ke sana, apa langkah nanti yang mau dilakukan? Kita lakukan pertama pastinya pendekatan persuasif. Yang pasti kita berharap seluruh masyarakat Toba dapat berubah ataupun balik nama jika memang masih ada baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang memang belum merupakan plat dari Kabupaten Toba. Jamarlin Saragi melaporkan dari Toba untuk Gemadika.